Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah kisah diceritakan tersebutlah sahabat Nabi yang bernama Kirkira. Beliau Kirkira ini meninggal di perang Khandaq. Lalu para sahabat berkata, Alhamdulillah dia meninggal dan insya Allah mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu masuk ke dalam surga. Orang yang berjuang membela agama Allah dalam perang, membela kalimat tauhid, balasannya tak lain adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Tapi anehnya, Kirkira ini ketika seluruh sahabat berkata dia pasti masuk surga, Nabi justru berkata tidak, dia masuk neraka. Kenapa bisa ya Rasul? Nabi berkata, coba kau periksa kantongnya. Sahabat pada lari memeriksa kantong dari Kirkira. Ternyata cari ditemukannya ada benda di dalamnya berupa perhiasan. Lalu Nabi berkata, ini perhiasan adalah milik kas negara. Ini perhiasan adalah keuangan negara yang diambil secara tidak sah oleh Kirkira. Kirkira masuk ke dalam neraka kelak. Kenapa? Dia mengambil kas negara secara tidak betul. Dia mengambil kekayaan negara secara tidak betul. Meskipun dia mati syahid membela agama Allah, tapi didapati di kantongnya ada barang yang diambil secara tidak halal. Nabi mengkategorikannya kelak dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Teman-teman yang saya muliakan, apa hikmah dari kisah yang menarik ini? Kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang suka mengambil sesuatu yang tidak halal di sisi kita. Fenomenanya yang kita lihat sekarang, ada orang berpuasa, tapi nilai puasa itu tidak diserapi dengan baik. Dia berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi setiap perpindahan ukur dalam kehidupan sehari-hari pada nilai puasa, kita lihat teman-teman, kita lihat sendiri orang yang berpuasa. Orang berpuasa jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak mengonsumsinya. Contoh, air putih halal, nasi itu halal, tetapi ketika diberikan pada siang hari kita menolaknya. Kenapa? Ini haram, tidak boleh kita makan. Barang halal saja bagi orang berpuasa mampu dia kendalikan dirinya, apalagi yang haram. Idealnya begitu ya, orang yang berpuasa mampu mengendalikan diri dari makanan dan minuman yang haram. Tapi fenomenanya yang kita lihat, ada orang Ramadannya siang hari berpuasa, tidak mengonsumsi yang haram-haram, tapi malam hari kadangkala dia buka dengan penghasilan yang haram. Teman-teman, perlu kita ketahui, haram itu ada dua jenis. Yang pertama, haram karena zatnya. Yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Haram karena zatnya, seperti khamar, dagingnya tidak disembelih atas nama Allah, bangkai binatang atau daging babi, itu zatnya memang haram. Minuman alkohol itu memang zatnya haram, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Maksudnya, nasi itu zatnya halal, beras itu zatnya halal, air putih itu zatnya halal, kopi itu zatnya halal, tetapi diperoleh dengan cara mencuri jadi haram, diperoleh dengan cara sogok jadi haram, diperoleh dengan cara korupsi itu menjadi haram. Meskipun zatnya halal, tapi cara memperolehnya haram, maka tidak boleh dikonsumsi tidak boleh dikonsumsi bulan Ramadan, bulan pelatihan,
untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ironis jadinya ketika Ramadan ini kita rajin berpuasa, kita rajin menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah. Tetapi kenapa setelah Ramadan kita beridul fitri, selesai Idul Fitri, kembali lagi berperilaku kita menjadi perilaku yang korup? Teman-teman yang saya muliakan, sedangkan orang yang mati syahid membela agama Allah, berjuang menegakkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, matinya syahid di jalan Allah, di jalan agama Allah, tapi ternyata ada barang kecil yang dia ambil secara tidak halal, Nabi menjelaskannya, dia masuk neraka. Apalagi kita yang belum pernah berjihad di medan perang, apalagi kita yang tidak pernah berjuang bersama Rasulullah, mati kita yang bukan mati syahid dan mengonsumsi barang-barang haram, tentunya peluang masuk neraka jauh lebih besar. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini Ramadan pelatihan untuk menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang berpeluang membuat kita mengonsumsi barang halal, barang haram itu berdagang. Allah tidak melarang kita berdagang. Bahkan Rasulullah adalah pedagang ulung. Nabi dan Rasul sebelum diangkat menjadi Rasul, pekerjaannya ada dua. Yang pertama menjadi pengembala, yang kedua menjadi pedagang. Apa hikmah terpenting dari dagang itu? Adalah jujur. Tapi ingat, silahkan berdagang. Tapi ingat, Allah mengingatkan sedini mungkin. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Termasuk kategori riba. Kita berdagang menipu pembeli. Contohnya, asli nih Pak sepatu, asli. Tapi begitu sampai kita ke rumah, baru 2 hari dipakai, rusak. Karena ternyata apa yang kita beli ternyata palsu. Dan penjual seperti ini tentu hasilnya berupa duit yang halal, tapi dikonsumsinya menjadi haram karena dia menipu pembeli. Teman-teman yang saya muliakan, semoga Ramadan kali ini menjadikan insan-insan yang mampu menjaga dirinya dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya Hilmi Zafar untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.